Selamat datang di Zona Kanisa. Seperti di judulnya, video kali ini gue lagi-lagi mau nge-review produk. Kali ini produk skincare. Produk skincare dari local brand dan drugstore ya. Ini adalah dari Wardah. Pasti kalian juga udah tahu yang mau gue review adalah ini sunscreen dari Wardah. Jadi Wardah itu mengeluarkan sunscreen baru variannya. Ini dia. Ini Wardah SPF 50 PA++++. UV Shield namanya, Aqua Fresh Essence Dermatologically Tested. Nah, jadi Wardah itu kan sebelumnya cuma punya sunscreen yang SPF-nya tuh 30. Yang ini, nah, gue udah pernah pakai dan gue juga pernah bilang kayak di salah satu video gue kalau gue tuh kurang begitu suka sama sunscreen Wardah yang 30 SPF itu karena di wajah gue terlalu berminyak. Tapi ternyata setelah ketika wajah gue mengalami perubahan kulit, jadi waktu itu wajah gue cenderung oily, cenderung ke oily. Nah, waktu gue pakai sunscreennya Wardah itu jadi berminyak banget kalau udah siang. Tapi beberapa bulan terakhir atau setahun belakangan wajah gue itu mulai normal. Nah, waktu normal gue pakai sunscreen Wardah yang 30 SPF itu tokcer banget. Maksudnya di wajah tuh nggak terlalu berminyak, terus bagus gitu di wajah. Pas udah siang juga jadinya mukanya jadi bersih gitu. Dan memang ada white cast-nya sih. Tapi kalau sunscreen gue tuh selalu pakai Skin Aqua yang 50 SPF yang botolnya tutupnya warna biru. Gue udah pernah review juga, bisa dilihat aja videonya ada di sini. Nah, waktu abis gue pengen coba sunscreen lain dan gue tertariklah sama si Wardah ini 50 SPF kebetulan. Jadi gue mau banget nyobain. Ini kemasannya kayak gini. Ini udah gue pakai, kebetulan udah pakai sekitar mungkin 2 bulan kali ya, sebulan lebih, hampir 2 bulan. Nah, dia itu punya 2 varian, ada yang biru sama satu lagi warnanya hijau, kalau nggak salah gue lupa. Ini kemasannya pokoknya yang kayak gini. Bedanya kalau yang ini untuk sehari-hari, kalau yang satunya tadi itu buat yang aktivitas olahraga, jadi lebih waterproof gitu. Nah, kalau yang ini untuk sehari-hari. Sebelumnya gue mau bacain dulu ya klaim-klaimnya. Jadi katanya ini water refill, gak ada alkoholnya, 0% alkohol, terus soothing sensation, terus pollution protection, jadi melindungi kulit dari polusi. Terus ini broad spectrum, jadi melindungi dari UVA, UVB, dan blue light. Nah, di sini jadi ada 3, jadi bukan UVA, UVB doang, tapi blue light juga. Nah, terus blue light itu adalah ternyata sinar yang dipancarkan dari benda digital seperti handphone, laptop, dan televisi. Nah, ini gue baru tahu banget loh. Jadi ada blue light, kan kita sering ya lihat handphone, laptop kalau kerja, TV, apalagi sekarang apa-apa serba online, daring, kuliah online, kerja dari rumah, pakai ngeliatin laptop terus lah atau handphone. Nah, ini katanya klaimnya bisa melindungi dari si blue light itu yang bersumber dari benda elektronik. Non-comedogenic for all skin types. Dia itu soothing sensation ya, karena mengandung bisabolol, bahan aktif yang mampu menenangkan untuk menghalau tampilan kemerahan pada wajah akibat paparan sinar matahari. Jadi itu calming gitu ya. Mungkin kalau yang kulitnya kebakar, kalau misalkan kena sinar matahari, pakai itu dia bisa calming gitu. Ingredients-nya ada cukup banyak, bisa di browsing aja ya gitu. Nah, untuk harganya sendiri, ini harganya retailnya itu 44.000. Gue lupa gue beli berapa, sama atau enggak sama harga retail gue juga lupa. Pokoknya harga retailnya itu 44.000 untuk ukuran 30 mili gitu. Nah, ini tuh ringan banget ya. Ringan. Ini tuh compact kecil gitu, warnanya biru. Nah, sekarang kita lihat aja teksturnya. Jadi dia warnanya itu nih ya, warnanya kayak ivory, bukan putih ya. Kelihatan gak nih? Jadi tuh dia putih gini, tapi agak kekuningan. Mungkin di kamera nggak kelihatan, tapi ini agak sedikit kekuningan.
dan teksturnya itu kelihatannya creamy, tapi bukan krim yang berat. Bener katanya ini tuh krimnya watery feel. Jadi kalau sudah kalau udah diratain gitu, diusapkan di wajah itu kayak air aja gitu, bukan yang thick. Menurut gue dibanding sama yang 30 SPF itu, ini lebih terasa watery dibanding yang itu lebih agak krim gitu. Emang ada white cast-nya sedikit gitu, tapi memang untung warnanya ini bukan putih krimnya, jadi agak sedikit kekuningan. Jadi kalau wajah yang kayak gue agak gelap gitu, nggak terlalu jadi kayak abu-abu gitu mukanya. Kalau yang 30 SPF itu kan warnanya putih, nah ini agak kekuningan. Nah terus pas dipakai di tangan, apakah dia yang kayak shiny gitu, yang maksudnya kayak kelihatan banget nih mukanya ada krim di wajah? Iya sih, bisa dilihat, kelihatan nggak ya? Di tangan gue nggak kelihatan lagi. Nah pokoknya di tangan gue tuh kelihatan kayak shining berminyak. Nah ini tuh shining berminyak gitu. Cuman kalau misalkan udah didiemin agak 15 menit, 10-15 menit, dia jadi fine aja gitu. Jadi untuk keluar juga nggak kelihatan muka berminyak banget. Tapi kalau misalkan sehari-hari setelah pakai sunscreen ini pakai bedak lagi, nggak akan masalah sih menurut gue. Nah terus review gue perasaan gue setelah pakai ini selama hampir 2 bulan ya, cocok-cocok aja sih, nggak ada masalah yang terlalu gimana. Oh iya, satu, dia itu kalau misalkan gue pakai pagi hari terus gue wudhu, itu tuh pasti mukanya pas wudhu cuci muka itu mukanya berasa licin, kayak lo pakai body lotion terus disiram air jadi licin. Nah itu tuh kayak gitu rasanya, jadi seolah-olah kayak ini tuh nempel, belum nyerap ke wajah gitu, jadi kayak berasa licin mukanya gitu. Beda sama kalau Skin Aqua tuh kayak udah nyerap aja gitu. Nah ini kan chemical ya, padahal gue berharapnya dia kayak menyerap gitu, walaupun memang harus reapply kalau sunscreen. Itu aja sih. Terus gue juga nggak muncul komedo banyak gitu kan. Ada beberapa sunscreen yang kalau gue pakai itu nanti muncul komedo gitu, ini enggak, aman. Terus nggak bikin jerawatan juga, komedo enggak dan jerawat juga enggak. Terus apalagi ya, white cast-nya nggak terlalu mengganggu di gue. Terus sejauh ini aman-aman aja sih. Apakah gue akan repurchase? Mungkin iya, mungkin enggak gitu. Gue masih agak lebih menyukai si Skin Aqua karena teksturnya yang langsung menyerap gitu dan gak ada white cast. Nah kalau ini agak mengganggu gue ketika cuci muka terus jadi licin gitu wajahnya. Terus gue kurang sukanya apa ya, dia tuh kayak runny banget gitu loh krimnya. Jadi kalau misalkan gue naruh kan gini nih, nanti pas mau dipakai dibuka langsung mencuat gitu loh isinya gitu. Tuh lihat tuh, langsung mencuat, padahal gue nggak mencet sama sekali gitu. Nih, kelihatan nggak ya pokoknya gitulah, dia langsung kayak mencuat gitu, padahal gue nggak mencet. Jadi gue sering banget ini makainya agak kebanyakan. Oh ya, tapi menurut gue ini lebih butuh sedikit aja untuk ratain satu muka gitu. Jadi gue pertama kali biasanya kan kalau pakai si Skin Aqua pakai dua jari gini ya. Nah ini tuh gue make karena krim jadi nggak bisa digituin, gue pakai agak sedikit ya, segini lah, satu buku. Ternyata itu bener-bener lebih banyak banget gitu. Dia sedikit aja udah bisa cover seluruh wajah. Cuman namanya sunscreen ya, gue prefer agak lebih banyak sih gitu. Itu aja review gue soal si Wardah UV Shield ini 50 SPF dan PA++++. Itu aja. Jadi menurut gue ini salah satu pilihan untuk sunscreen. Kan sunscreen itu wajib banget ya untuk dipakai untuk melindungi wajah dari dari sinar matahari gitu. Apalagi ini ditambah ada blue light yang menurut gue itu sesuatu yang baru di dunia di sunscreen gitu. Gue belum pernah sunscreen yang gue coba menuliskan blue light itu. Itu aja sih. Rekomendasi harganya juga nggak terlalu mahal dibanding Skin Aqua. Skin Aqua itu di atas 50.000. Untuk yang 50 SPF ini di bawah 50.000. Bisa banget untuk dicoba.
Oke, segitu aja review dari gue. Terima kasih buat yang udah nonton sampai sini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.